Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan berbicara tentang membaca Al-Quran di samping jenazah. Bid'ahkah? Orang meninggal belum dimandikan atau sudah dimandikan lalu keluarganya baca Yasin atau baca apa? Bid'ah apa enggak? Ini yang akan kita bicarakan. Nah, dalam tradisi umat Islam di Indonesia, ketika ada orang akan meninggal dunia, maka sebagian keluarganya membaca Al-Quran di sampingnya. Setelah meninggal dan belum dimakamkan, ada juga yang baca Al-Quran lagi. Setelah dimakamkan, sebagian orang atau keluarganya membaca Al-Quran di samping makamnya. Nah, itu gimana? Mengapa ini ada orang Wahabi liberal berpandangan bahwa membaca Al-Quran di samping orang yang akan meninggal dunia hukumnya bid'ah yang tercela? Jadi dibid'ahkan ada orang mati dibacakan Quran di sampingnya, termasuk juga sebelum dimakamkan maupun setelah dimakamkan. Bid'ah katanya, kata si Wahabi ini. Berikut ini dasar-dasar kita umat Islam membaca Al-Quran di sekitar orang yang akan meninggal, setelah meninggal, dan setelah pemakaman. Ini hukumnya bagaimana? Ini dasar-dasarnya. Pertama, membaca Al-Quran di samping orang yang akan meninggal dunia. Ini gimana? Kita lihat kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi. Dalam kitab Adhkar ada babu ma yaquluhul marid wa yuqalu indahu wa yuqra'u alaihi wa su'aluhu an halihi. Bab ini menjelaskan apa yang diucapkan oleh orang yang sakit. Ketika sakit kita bilang apa, lalu diucapkan di sampingnya, lalu dibacakan kepadanya dan ditanyakan tentang keadaannya. Ini khusus Al-Quran ya. Nah, kata Imam Nawawi, rawayna fi sahihayil Bukhari wa Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima fa qara'a fiha qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika thalatha marrat. Qalat Aisyah falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dhalika bihi. Kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendatangi peraduannya mau tidur, mau istirahat, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya diginikan ya, kemudian meniupnya, lalu membaca Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas dibacakan. Kemudian setelah telapak tangannya dibacakan, mengusapkan keduanya pada badannya yang mampu dijangkau. Beliau memulai dari kepala dan wajahnya dan bagian depan badan beliau, kemudian bagian belakang. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Aisyah berkata, ketika beliau sakit, maka beliau menyuruhku untuk melakukan itu untuknya. Jadi ketika beliau sakit akan wafat, menyuruh Aisyah membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu diusapkan pada badan. Nah, ini kata para ulama, Imam Nawawi, hadis ini menjadi dalil orang akan meninggal dibacakan Al-Quran. Ini dasarnya.
Kemudian Imam Nawawi melanjutkan ya tentang membaca Al-Quran di samping jenazah sebelum dimakamkan. Gimana jenazah belum dimakamkan? Ada nggak dasar baca Quran? Di dalam kitab Al-Kar disebutkan babu ma yuqala indal mayyit. Bab menjelaskan apa yang diucapkan di samping orang yang meninggal dunia. Diucapkan apa? Dibacakan apa? Rawaina fi sahihi Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Qalat falamma mata Abu Salamah ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna Aba Salamah qad mata. Qal quli Allahumma ghfirli walahu wa aqibni minhu uqba hasanah. Faqultu fa'aqabani Allahu man huwa khairun li minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim, ini sahih ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian menghadiri orang yang sakit atau orang yang meninggal, sudah meninggal, maka katakanlah yang terbaik. Jadi kalau kita ada di samping orang meninggal, suruh mengatakan yang terbaik. Apa? Al-Quran itu kan termasuk terbaik itu. Berarti Al-Quran dibaca di situ. Karena sesungguhnya para malaikat akan mengaminkan apa yang kalian katakan. Kalau yang kita katakan doa, malaikat amin. Kalau kita baca Quran, itu doa juga. Baca Quran itu doa yang paling tinggi nilainya. Doa juga untuk si mati. Malaikat baca amin. Ummu Salamah berkata, ketika Abu Salamah meninggal, aku mendatangi Nabi SAW, lalu aku berkata, ya Rasulullah, Abu Salamah telah meninggal. Lalu beliau bersabda, katakanlah, ya Allah, ampunilah diriku dan dirinya, dan berikanlah aku darinya ganti yang terbaik. Lalu aku mengatakannya, lalu Allah memberiku ganti yang terbaik darinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada orang meninggal, kita dianjurkan mendoakan yang terbaik. Baca Quran termasuk doa. Ini dalil baca Al-Quran di samping orang yang meninggal. Kemudian itu riwayat secara umum. Kalau riwayat secara khusus, warawayna fi sunan Abi Dawud wa Ibnu Majah amma Qil bin Yasar as-sahabi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u yasin ala mautakum. Qultu isnaduhu dha'if fihi majhulan lakin lam yudha'ifu Abu Dawud. Warawa Ibnu Abi Dawud am Mujalidin an Sya'bi qala kanatil ansar idza hadaru qara'u 'indal mayyit suratal Baqarah. Mujalid dha'if. Kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang kamu yang meninggal. Ya, jadi kalau ada orang meninggal, baca surat Yasin. Aku berkata, sanad hadis ini dhaif. Di dalamnya ada dua perawi yang tidak diketahui atau majhul. Tetapi Abu Dawud tidak menilainya hadis ini dhaif. Berarti hadis ini menurut Imam Abi Dawud bisa menjadi hujjah membaca Yasin di samping orang yang meninggal. Termasuk pula menurut Imam Nawawi. Walaupun dhaif, ini bisa menjadi hujjah, menjadi dalil baca Yasin di samping orang yang meninggal. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari Mujalid dari Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi berkata, kaum Ansor apabila mereka datang pada orang yang meninggal, maka mereka membaca surah Al-Baqarah di samping orang yang meninggal itu. Mujalid perawi yang lemah dalam kitab Al-Adhkar ya, kitab Al-Adhkar. Jadi orang meninggal dibacakan surah Al-Baqarah itu. Kemudian membaca Al-Quran setelah pemakaman. Ini Imam Nawawi lagi ya dalam kitab Al-Adhkar. Setelah dikubur baca Quran enggak? Imam Nawawi dalam Al-Adhkar menulis babu ma yaquluhu ba'da dafni.
Bab ini menjelaskan apa yang diucapkan setelah pemakaman orang yang meninggal dunia. Warawayna fi sunani Abi Dawud wal Baihaqi bi sanadin hasan an Utsman radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Qala asy-Syafi'i wal ashab yustahabbu ay yaqra'u indahu syai'an minal Qur'an. Qalu fa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan. Kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan dari Utsman radhiyallahu an. Beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila selesai pemakaman mayit, maka beliau akan berdiri di atasnya, di atas kuburan itu, lalu berkata, di sampingnya maksudnya, beliau akan berkata, berkhutbah, mohonkan ampunan bagi saudara kalian dan mohonkan keteguhan hatinya untuk menjawab, karena ia sekarang sedang ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir. Disuruh didoakan. Nah, Imam Asy-Syafi'i dan murid-muridnya berkata, dianjurkan mereka membaca sesuatu dari Al-Quran di sampingnya. Mengapa membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu doa. Al-Quran itu doa yang paling ampuh. Dengan baca Quran berarti doa. Berarti ini mengamalkan hadis tadi. Mereka, Imam Syafi'i dan murid-muridnya berkata, seandainya mereka, orang yang ziarah itu menghatamkan Al-Quran semuanya, maka demikian itu baik. Kalau baca Quran, baik. Karena itu doa paling ampuh. Kemudian, warwayna fi sunanil Baihaqi bi sanadin hasan. Anna ibn Umar istahabba ayyuqra'a 'alal qabri ba'da dafni awwala suratil Baqarah wa khatimataha. Kami meriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menganjurkan dibacakan awal surah Al-Baqarah dan penutupnya setelah pemakaman di kuburan. Jadi Alif Lam Mim Dzalikal Kitab itu sama Amanar Rasul yang dibaca. Ini Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, sanadnya hasan, dan ini menjadi dasar bacaan tahlil dari Al-Quran. Kemudian membaca Al-Quran ketika ziarah kubur. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menulis bab ma yaquluhu zairul kubur. Bab menjelaskan apa yang diucapkan oleh orang yang berziarah ke kuburan. Kata beliau, wa yustahabbu liz-zairi al-iktsaru min qira'atil Qur'an wa dzikri wa du'a'i li ahli tilkal maqabarah wa sa'iril mauta wal muslimin ajma'in. Wa yustahabbu al-iktsaru min az-ziyarah wa yukthiral wuqufa 'inda quburi ahli al-khairi wal fadli. Dianjurkan bagi ziarah kubur memperbanyak membaca Al-Quran dan zikir, serta mendoakan ahli kubur tersebut, seluruh orang-orang yang meninggal kaum muslimin. Didoakan semua ya, orang-orang muslim. Dianjurkan memperbanyak ziarah kubur dan memperbanyak berdiri di kuburan orang-orang yang baik dan utama. Kuburan ulama, orang-orang soleh dianjurkan sering-sering ke sana. Ini Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Artinya apa? Baca Al-Quran untuk orang mati itu dibaca ketika akan meninggal, dibacakan ya. Ketika setelah meninggal belum dimakamkan, kemudian setelah dimakamkan, dan ketika ziarah kubur. Ini ajaran para ulama, dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Dijelaskan Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Kalau yang membid'ahkan itu gak punya imam, yang membid'ahkan gak punya imam itu, paling nanti ujung-ujungnya ya imamnya gak jelas dan bukan ulama. Jadi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk
menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.